Selamat berjumpa, student sekalian. Kita akan lanjutkan topik kita tentang graf. Dan pada video kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu Euler and Hamilton graph. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan di awal minggu pembahasan tentang graf, bahwa kita akan membahas sekian banyak topik dan kita akan fokus pada sesi ini. Video pertama tentang Euler and Hamilton graph, dan video kedua nanti bicara tentang shortest path problem. Capaian pembelajaran yang diharapkan Anda capai setelah mengikuti video pertama ini adalah bahwa Anda mampu menjabarkan definisi Euler dan Hamilton path and circuit beserta syarat-syaratnya dari sebuah graf untuk memenuhi sifat Euler dan Hamilton graph. Berikutnya tentunya Anda diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dari Euler and Hamilton path dan circuit pada sebuah graf. Baik, pada video pertama ini kita akan bahas tentang Euler path and circuit. Kemudian setelah itu kita akan membahas Hamilton and path and circuit. Dan tentunya akan diberikan contoh aplikasi dari kedua topik di atas. Kita mulai dengan Euler graph. Euler graph, persoalannya muncul terkait pertama kali dengan sebuah kasus di sebuah kota yang namanya Königsberg. Ya, ini di Prusia, sekarang namanya Kaliningrad di Rusia ya. Bahwa pada kota tersebut memiliki struktur seperti ini. Jadi ada beberapa daratan dan ada sungai. Ya, sungainya namanya Sungai Prager. Di sini terlihat ada daratan A, B, C, dan D. Dan ada 7 jembatan yang menghubungkan antara daratan-daratan tersebut. Ya, ini persoalan muncul pada abad ke-18 ya. Yang jadi persoalannya adalah apakah mungkin menelusuri semua jembatan tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Ya, jadi persoalannya seperti itu. Boleh bermula dari titik manapun, apakah dari A, B, C, ataupun D. Tetapi syaratnya adalah harus melewati semua jembatan, ke-7 jembatan ini, dan kembali ke titik asal. Ya, syaratnya begitu. Tidak boleh masuk ke sungai. Ya, jadi harus melalui jembatan. Baik. Dan ini dibahas oleh seorang ahli Swiss, ya, ahli matematika, Leonhard Euler. Ini dia foto orangnya. Dan dia bisa membuktikan bahwa dengan graf teori, membuktikan bahwa persoalan tersebut tidak mungkin ada solusinya. Ya, tidak mungkin ada path atau jalur yang memenuhi syarat tadi. Melewati semua jembatan tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Ya, nanti kita lihat bagaimana syaratnya disampaikan oleh Euler tersebut. Dan kota Königsberg ini dengan jembatan dan titiknya ketika dimodelkan dengan multigraf, ini adalah modelnya, ya, ada titik yang menandakan daratannya, kemudian garis atau sisi ini menandakan jembatannya. Kita akan bahas bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh Euler, apa aja sifat-sifatnya dan syarat sebuah graf bisa memenuhi syarat yang tadi. Syarat melewati semua sisi di sini ya, jembatan, sisi, dan kembali ke titik asal. Kita mulai dengan definisi yang disebut dengan Euler circuit dan Euler path. Jadi Euler circuit adalah sebuah sirkuit dalam sebuah graf. Ya, dia adalah simple circuit yang mengandung semua sisi dari graf itu, containing every edge of the graph. Sedangkan kalau path-nya, Euler path, ia adalah simple path yang mengandung semua sisi dari graf tersebut. Apa bedanya? Yang ini adalah path, ya, jalur saja. Sedangkan yang atas sirkuit artinya dia kembali ke titik asal. Sedangkan path tidak harus kembali ke titik asal. Ini merupakan contohnya. Kita lihat satu persatu bahwa untuk graf G1 itu punya sirkuit. Ya, bisa mulai dari manapun ya. Kalau kita mulai dari A, kemudian ke E, kemudian ke C,
ke D, ke E, ke B, dan kembali ke A, itu sebuah sirkuit yang melewati semua sisi yang ada pada graf G1 dan kembali ke titik A. Oke, sedangkan pada G2 dan G3 itu tidak mempunyai sirkuit Euler, ya. Tetapi di G3 ini dia mempunyai apa yang disebut sebagai Euler path, ya, mulai dari A, ya, kemudian nanti akan berakhir di B. Ini dilihat ya, kalau kita contohnya mulai dari A, C, D, E, B, D, A, B. Ya, dia melewati semua sisi, tetapi tidak kembali ke titik asal dari A, dia berakhir di titik B. Itu contohnya. Mari kita bahas berikutnya adalah syarat perlu, ya, dari untuk menentukan apakah dia linear circuit atau path. Kita akan bahas satu persatu syaratnya. Perhatikan misalkan di sini ada dua buah titik A dan B, ya. Kalau kita ingin membuat sebuah sirkuit, misalkan kita mulai dari A, kemudian dia berjalan ke B, membentuk sebuah garis, maka ketika membuat AB ini, garis AB ini, kita membuat mengkontribusikan derajat ke A1 dan ke B pun 1. Ya, jadi kontribut keluar dari A dan ke B, maka artinya ada sebuah garis dari A ke B, dan artinya pula bahwa itu menambah derajat 1 ke A dan ke B. Kemudian begitu seterusnya, dari B pun ketika menuju titik yang lain, maka artinya dia kontribut ke B1 dan ke titik yang lain pun 1. Sehingga ketika kita masuk ke B, kemudian keluar lagi dari B, itu akan kontribut 2 ke titik B. Yang mengkontribusi derajat sebanyak 2 dari ke titik B tersebut. Begitu seterusnya sampai akhir. Dan akhirnya ketika dia kembali lagi suatu saat kembali lagi ke A, artinya bahwa tadi awal keluar dari A, sekarang masuk lagi ke A, dia pun akan mengkontribut 2 ke titik A tersebut. Ya, dan begitu seterusnya. Ke semua titik pun ketika masuk kemudian keluar, artinya kontribut 2. Kalaupun suatu saat masuk kembali ke titik itu, maka dia harus keluar lagi, maka artinya kontribut 2 lagi ke titik itu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa derajat A itu harus genap, ya, karena dia suatu saat akan keluar dan masuk, dan karena semua titik pun berperilaku seperti itu ketika kita lewati, artinya bahwa semua titik pada graf itu harus berderajat genap ketika kita ingin membuat sebuah Euler circuit. Ya. Dengan cara yang sama, maka kita bisa tentukan bahwa graf itu akan memiliki Euler path jika dan hanya jika dia mempunyai dua buah titik yang ganjil, yaitu titik awal dan titik akhirnya saja, karena dari titik awal dia keluar, tidak kembali ke titik itu, dan titik akhir dia masuk dan tidak keluar dari titik itu. Sehingga artinya bahwa pada sebuah graf, dia akan memiliki Euler path jika dan hanya jika hanya ada dua buah titik yang berderajat ganjil pada graf tersebut. Berikutnya kita bahas bagaimana membuat sebuah Euler circuit, ya, dari sebuah graf. Di sini disebutkan sufficient condition, ya, kondisi yang dikatakan cukup untuk membentuk sebuah Euler circuit dari sebuah graf. Misalkan ada sebuah graf G dengan banyaknya titik adalah lebih besar sama dengan 2 dan semuanya berderajat genap. Kalau kita ingin membentuk sebuah Euler circuit, kita bermula dari sebuah titik, kemudian kita menambahkan titik yang lain dengan menarik sebuah garis ke titik tersebut yang nempel, ya. Kita memilih sebuah titik, kemudian terus begitu nambah titik yang lain, nambah ke titik yang lain ditambah satu persatu, sehingga dia akan terus ditambahkan semua sisinya sampai tidak ada lagi sisi yang bisa ditambahkan ke dalam graf tersebut. Ya, itu cara urutannya untuk menentukan sebuah Euler circuit. Ngambil satu buah garis, terus ditambahkan sampai tidak ada lagi yang dapat ditambahkan. Contoh di sini misalkan dalam sebuah graf G ini, ketika mau membuat sebuah sirkuit, kita bermula dari A,
tambahkan sebuah garis ke F, kemudian ke C, ke B, dan ke A kembali. Ini akan membentuk sebuah sirkuit. Tetapi ternyata belum semua sisi ditambahkan, maka kita melihat sisi yang lain. Ini dikatakan ada sebuah subgraf yang lain, subgraf dari graf G itu graf H. Ya, subgraf yang lain ini dia mempunyai sebuah titik yang bersama, yaitu titik C. Ya. Maka dengan cara yang sama kita akan melakukan penambahan sisi tadi sampai membuat sirkuit bermula dari titik yang bersamaan tadi, titik C. Ya, jadi seperti ini. Kita mulai dari C bisa ke E, ke D, kemudian ke C kembali. Dan ketika digabungkan antara yang sebelumnya ini dengan yang berikutnya dari subgraf yang H, maka akan membentuk semua sisinya terlewati dan kembali ke titik asal. Ya, ini cara untuk membentuk sebuah sirkuit Euler dengan membentuk subsirkuit. Jika belum semua sisi ditambahkan, maka membentuk lagi sirkuit yang lain, digabungkan, dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi sisi yang bisa ditambahkan. Artinya semua sisi sudah dilewati, maka disebut sebagai Euler circuit. Dan algoritma ini secara simpel dirumuskan pada prosedur seperti ini. Ya, ini algoritmanya, penyusunannya. Bahwa ini prosedur untuk membentuk graf Euler. Input ke dia adalah sebuah graf multigraf yang terhubung, di mana semua titiknya berderajat genap. Kemudian sirkuit adalah sirkuit dari G yang mulai dari sebuah titik yang sembarang dipilih, ya. Kemudian menambahkan semua sisi successively satu persatu, ditambahkan sisinya ke graf yang ada itu, ke graf G, ya, dan kembali ke titik tersebut. Jika ada subgraf yang belum terhubung, maka melakukan cara yang sama seperti yang atas, menambahkan satu persatu. Ya, ini graf H, misalkan yang tadi seperti yang contoh, kemudian yang graf H ini pun digabungkan dengan sirkuit yang sebelumnya terbentuk. Maka dia akan membentuk sebuah sirkuit Euler yang melewati semua sisi dan kembali ke titik asal. Ini merupakan teoremanya yang menyimpulkan dari yang tadi, syarat untuk membentuk sebuah sirkuit Euler dan path Euler. Ya, teoremanya mengatakan bahwa sebuah multigraf yang terhubung, a connected multigraph, dengan minimal memiliki dua buah titik, dia akan memiliki Euler circuit jika dan hanya jika setiap titik dari graf tersebut berderajat genap. Ya. Kemudian dia akan memiliki Euler path jika dan hanya jika dia memiliki tepat dua buah titik yang berderajat ganjil. Ya, jadi hanya dua titik yang berderajat ganjil dan sisanya adalah berderajat genap. Dengan demikian, persoalan yang tadi di awal tentang Königsberg problem tadi di awal yang dimodelkan dengan multigraf ini. Multigraf ini semua titiknya berderajat ganjil. Kita lihat bahwa di sini derajatnya 3, yang ini 3, yang ini B pun 3, yang A berderajat 5. Dengan demikian bahwa Königsberg problem tadi, Königsberg bridge, itu tidak bisa kita lewati tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Karena semua titiknya berderajat ganjil. Ya, inilah yang dibuktikan oleh Euler, sehingga sampai terkenal menjadi teorema Euler yang atas ini. Berikutnya adalah beberapa contoh untuk graf Euler. Ya, apakah dia, ini ada 3 buah graf, G1, G2, dan G3. Di G1, dia memiliki tepat 2 buah titik yang berderajat ganjil, yaitu titik B dan titik D, sehingga artinya dia mempunyai Euler path, ya. Boleh bermula dari D atau dari B, dan tidak kembali ke titik tersebut. Jika bermula dari D, akan berakhir di B. Jika bermula dari B, akan berakhir di D. Sedangkan untuk graf G2 juga memiliki 2 tepat, ya, titik yang berderajat ganjil, maka sama dia akan memiliki Euler path. Di G3 dia memiliki 6 titik yang di luar ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, titik-titik ini berderajat 3, sehingga dia tidak memiliki Euler path ataupun Euler
sirkuit karena tidak memenuhi syarat yang tadi. Aplikasi dari Euler ini banyak sekali ya untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam kehidupan kita. Bisa untuk memodelkan jalan, transportation, ataupun untuk connection, link dalam komunikasi network, ya juga bisa dimodelkan dengan Euler path. Yang paling sederhana mungkin untuk pemodelan jalan ya, misalkan jalan di sebuah kota dimodelkan dengan sebuah graf, titik-titiknya merupakan crossing antar jalan tersebut. Misalkan ini persoalan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan Kota. Dia akan menyapu semua jalan dengan menggunakan mesin sapu. Ya, artinya apa? Bahwa semua jalan harus dilewati. Dan akan lebih bagus kalau jalan itu semuanya dilewati hanya satu kali dan kembali ke titik asal. Sehingga itu merupakan contoh dari penerapan Euler Circuit. Dinas Kebersihan Kota harus menentukan jalur Euler yang melewati semua jalan dan kembali ke titik asal. Contoh yang lainnya bisa untuk layout pada sirkuit di PCB ya, alat elektronik. Kemudian untuk network multicasting, juga dalam biologi juga untuk DNA ya, untuk menentukan sequencing dari DNA. Itu kira-kira aplikasi dari Euler path and circuit. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang Hamilton graph. Kita akan bahas Hamilton graph. Jika sebelumnya kita bahas tentang Euler path and circuit, kita akan fokus ke bagaimana mencari jalur atau sirkuit yang melewati sisi. Jadi fokusnya melewati sisi. Perhatian kita ke sisi, diharapkan hanya melewati tepat satu kali sisi tersebut. Dan kalau sirkuit artinya kembali ke titik asal. Kalau path tidak kembali ke titik asal, tetapi semua sisi dari graf sudah kita lewati. Nah, sekarang kita lihat ke fokus ke yang lain, persoalannya adalah ke concern kita adalah titik. Bagaimana kita membuat sebuah path atau sirkuit yang melewati semua titik tepat satu kali. Persoalan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya William Hamilton. Ini dia foto dari orangnya, William Hamilton, pada abad ke-18 ya. Dia menemukan sebuah puzzle atau teka-teki yang disebut sebagai Equation puzzle. Ya, puzzle-nya seperti ini. Jadi sebuah bola di mana setiap bolanya itu terdiri dari 12 sisi ya. Dodecahedron. Jadi setiap ini ada 12 sisi dan setiap sisinya dia adalah mempunyai 5 buah titik. Ya, mukanya bermuka 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berbuat sebuah bola. Dan persoalannya yang harus diselesaikan pada puzzle tersebut adalah bagaimana caranya bermula dari sebuah titik dan melewati semua titik yang lain, kemudian kembali ke titik asal. Ya. Dan bola ini kalau kita modelkan dengan graf menjadi seperti ini. Ya, dalam sebuah graf planar. Salah satu solusinya dilihat pada graf sebelah kanan ini. Garis biru ini menunjukkan solusi. Ya, jadi kalau Anda telusuri garis biru ini, maka dia akan melewati semua titik tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Anda bisa bermula dari titik manapun. Kita masuk ke definisi dari Hamilton path and circuit, bahwa sebuah simple path pada sebuah graf G itu dikatakan Hamilton path jika dia melewati semua titik tepat sekali. Ya, maka disebut sebagai Hamilton path. Dan jika dia kembali ke titik asal, maka disebut sebagai Hamilton circuit. Ini adalah penjabarannya. Ya, simple path x0 sampai xn ya. Melewati semua titik artinya karena untuk n titik semua dilewati, dan jika kembali ke titik asal maka disebut sebagai sirkuit. Ini merupakan contoh ya, tunjukkan di mana yang merupakan sirkuit dan Hamilton path. Lihat bahwa untuk G2 dia memiliki Hamilton circuit. Yang G2 ini bisa bermula dari titik manapun ya. Ini contohnya mulai dari A, kemudian ke B, kemudian ke C,
ke D, ke E, dan kembali lagi ke A. Ya, kembali ke titik asal. Sedangkan yang G1 tidak punya Hamilton circuit ya, karena apa? Ada sebuah titik E di tengah yang harus kita lewati 2 kali kalau mau kembali ke titik asal. Ya, A ke B, ke E, ke D, ke C, maka harus ke E kembali. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus melewati 2 kali, ini tidak boleh. Tidak memenuhi syarat dari sebuah sirkuit Hamilton. Untuk Hamilton, tidak seperti halnya untuk Euler circuit, di sini dinyatakan bahwa tidak ada syarat perlu dan cukup yang diketahui tepat untuk menentukan apakah ada atau tidak Hamilton circuit. Namun, ada 2 orang ilmuwan yang mencetuskan teorema untuk Hamilton ini, yaitu Gabriel Andrew Dirac dan Øystein Orr. Ya. Yang pertama teorema Dirac's theorem, dia mengatakan bahwa jika G adalah sebuah simple graph dengan titiknya lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, demikian sehingga derajat dari setiap titiknya itu lebih besar dari N per 2, di mana N adalah jumlah titik, maka bisa dikatakan bahwa G ini memiliki Hamilton circuit. Hal yang senada disampaikan oleh Ors, ya. Dia katakan bahwa jika graf dengan titik N lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat dari 2 buah titik yang tidak bertetangga, ya, ini derajat dari U dan derajat dari V, jika kita jumlahkan dan besarnya itu lebih besar sama dengan N, maka pasti dia punya Hamilton circuit. Ya. Ini kalau 2 buah titik yang tidak bertetangga. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat maknanya hampir mirip ya. Ya. Ini penjumlahannya dari 2 buah titik harus lebih besar sama dengan N, sedangkan ini setiap titiknya harus berderajat N per 2, lebih besar dari N per 2. Aplikasi dari Hamilton ini banyak ya. Contohnya di communication network untuk menentukan node atau titik dari sebuah grid ya untuk komunikasi antara setiap titik, di mana ingin menentukan melewati setiap titik hanya tepat sekali. Atau mungkin yang paling lebih mudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari ada yang disebut sebagai traveling salesperson problem atau TSP. Ini persoalan di mana seorang yang salesperson dia harus mengunjungi setiap kota tepat 1 kali supaya efektif ketika dia melakukan kerjanya sebagai sales gitu ya. Dia akan lebih efektif pekerjaannya jika dia mengunjungi setiap kota hanya 1 kali dan kembali ke titik asal. Ya ini pun kalau dalam persoalan, ya ini salesperson ya, bisa juga untuk yang tukang pos, misalkan tukang pos dia harus mengunjungi setiap kota tepat 1 kali. Karena ke setiap kota dia hanya ambil dan drop. Ya, ambil dan drop untuk setiap titik. Ya, akan efektif kalau perjalanannya hanya mengunjungi setiap kota tepat 1 kali dan kembali ke titik asal. Atau yang lain misalkan untuk yang ini ya, untuk gray codes, untuk menentukan binary codes dari sebuah persoalan ya, meminimasi transmisi dengan meminimasi binary codes-nya. Ini terkait dengan bagaimana menentukan Hamilton circuit pada graph N-cube yang pernah kita bahas pada tipe-tipe graph pada pembahasan sebelumnya. Baik, ini merupakan resume dari pertemuan kita yang pertama, di video pertama. Kita tadi sudah membahas Euler path and circuit, kemudian kita membahas Hamilton path and circuit, dan disertai dengan contoh dan aplikasinya. Semua materi yang saya sampaikan berasal dari buku Kenneth Rosen ya, Discrete Mathematics and its Application. Silakan cek kembali di bukunya di bab 10. Demikian video pertama kita tentang Euler and Hamilton graph. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Horas.